Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, nama saya Dinar Hafid. Saya mahasiswa jenjang S1 Farmasi di Universitas Mega Rizky Makassar. Di sini saya akan menyelesaikan tugas saya, mata kuliah Wawasan Ilmu Farmasi. Adapun materi-materi yang saya akan jelaskan secara singkat. Yang pertama, definisi farmasi. Yang kedua, sejarah farmasi. Yang ketiga, pendidikan farmasi. Yang pertama, definisi farmasi. Farmasi dalam bahasa Yunani disebut farmakon, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut farmasi, yang berarti obat atau racun. Karena apabila dosisnya sudah tepat, maka berpotensi sebagai obat, dan apabila dosisnya kurang tepat, akan berpotensi sebagai racun. Adapun definisi farmasi adalah suatu profesi di bidang kesehatan yang meliputi kegiatan-kegiatan penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Kedua, sejarah kefarmasian. Berikut adalah tokoh ilmuwan yang berjasa dalam perkembangan kefarmasian, diantaranya adalah: pertama, Hippocrates pada tahun 467 sampai 370 Masehi merupakan kedokteran Yunani yang memperkenalkan farmasi dan kedokteran secara ilmiah. Dan Hippocrates juga disebut bapak ilmu kedokteran. Yang kedua, Dioscorides pada abad ke-1, ahli botani dari Yunani, orang pertama yang menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan, dengan karyanya yang kita kenal sebagai The Materia Medica, atau biasa yang kita kenal yaitu farmakognosi. Nah, obat-obat yang dia buat adalah opium. Ketiga, Galen pada tahun 130 sampai 200 setelah Masehi, kedokteran dan ahli kefarmasian bangsa Yunani. Ilmu kedokteran, obat-obatan yang berasal dari alam yang kita kenal formulanya farmasi ialah farmasi galenica. Keempat, Ibnu Sina pada tahun 986 sampai 1037 setelah Masehi. Ia merupakan ahli filsafat farmasi, kedokteran, astronomi fisika, dan ia juga menggabungkan berbagai pengobatan dan berbagai negara. Dan ia juga menciptakan buku tentang pengobatan kanun, artinya aturan. Dan yang terakhir, Philippus pada tahun 1493 sampai 1541 setelah Masehi. Ia merupakan seorang doktor dan ahli kimia dari Swiss yang menyebut dirinya Paracelsus. Nah, yang sangat besar mempengaruhi terhadap perubahan farmasi di masa itu. Ilmu farmasi baru menjadi ilmu pengetahuan yang sesungguhnya barulah pada abad ke-17 di Prancis. Nah, pada tahun 1797 setelah berdirinya sekolah farmasi di Prancis, dan buku tentang farmasi mulai diterbitkan baik dalam bentuk majalah, farmakope, dan komentar-komentar. Kemajuan farmasi di Prancis diikuti oleh negara Eropa lainnya, misalnya Italia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Di Amerika sendiri, sekolah farmasi pertama berdiri pada 1821 di Philadelphia. Nah, sejalan dengan perkembangan ilmu kefarmasian, maka ilmu farmasi pun mengalami perkembangan hingga terpecah menjadi ilmu-ilmu yang lebih khusus lagi. Tetapi ilmu tersebut saling berkaitan, misalnya antara ilmu farmakologi, farmakognosi, galenika, kimia, dan farmasi. Nah, perkembangan farmasi di Indonesia sudah mulai sejak zaman Belanda, sehingga buku pedoman atau buku undang-undang yang berlaku pada masa itu berkiblat pada negara Belanda. Setelah kemerdekaan, dan buku pedoman maupun undang-undang yang dirasa masih cocok, maka tetap dipertahankan, sedangkan yang tidak cocok dihilangkan. Ketiga, pendidikan kefarmasian. Nah, di sini saya akan jelaskan pendidikan dalam kefarmasian. Yang pertama, SMK Farmasi ditempuh selama 3 tahun.
Yang kedua, D3 Farmasi, ditempuh selama 3 tahun dan setelah selesai diberi gelar AMD Farm atau Ahli Media Farmasi. Yang ketiga, S1 Farmasi, ditempuh selama 4 tahun. Setelah selesai diberi gelar S.Pharm atau Sarjana Farmasi. Yang keempat, S2 Farmasi, ditempuh selama 2 tahun dan setelah selesai diberi gelar M.Pharm Magister Farmasi. Kelima, profesi apoteker, ditempuh kurang lebih 1 tahun dan setelah selesai diberi gelar APT. Yang terakhir, doktoral. Jenjangnya 3 tahun dan kita akan mendapatkan gelar DR atau doktoral. Sekian, itulah tadi materi-materi dari ilmu wawasan farmasi yang saya jelaskan secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.